untuk menegakkan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, tema saya pagi hari ini yaitu dalam rangka menyambut Ramadan. Maka saya bawakan tema menyambut Ramadan dengan kerinduan dan ketakwaan. Bapak Ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan yang penuh berkah. Gak lama lagi akan tiba bulan yang di dalamnya Allah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Nanti akhirnya ada pertanyaan, setan itu belenggu kok jadi orang maksiat? Maka setannya berarti minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dalam bentuk jin, yaitu yang dibelenggu, dan ada setan dalam bentuk manusia, itu yang tidak terbelenggu. Jadi orang-orang yang sudah terprogram otomatis untuk menjadi setan. Jadi setan dalam bentuk manusia ini sama kayak kita, bukan terus mukanya serem atau bukan sama kayak kita. Cuman dia tidak bisa memahami apa itu bulan Ramadan sehingga tetap bermaksiat. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang menjadi musim panen raya pahala bagi orang yang percaya dan beriman. Maka bagaimana seharusnya kita menyambut bulan mulia ini? Apakah kita sambut dengan acuh tak acuh kayak biasanya menyambut bulan-bulan yang ada, atau kita sambut dengan kerinduan yang mendalam dan persiapan yang matang? Maka berikut ini adalah beberapa hal yang sudah saya susun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dalam rangka menyambut Ramadan. Yang pertama, Ramadan seyogianya, seharusnya disambut dengan penuh kerinduan, sebagaimana para pendahulu kita yang baik dulu, mereka memiliki kerinduan yang sangat mendalam terhadap Ramadan. Wa'ala bin Al-Fadl rahimahullah berkata, kanu as-salaf yad'una Allah sitta ashurin ayyuballighuhum Ramadan. Mereka para salaf itu berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'una sittata ashurin ayyataqabbala minhu. Kemudian berdoa lagi setelah Ramadan lewat 6 bulannya, itu berdoa lagi agar apa yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima. Maka inilah potret manusia terbaik, yaitu para pendahulu kita yang soleh. Mereka merindukan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar bertemu dengan Ramadan, agar dipertemukan, diberi umur panjang agar bisa bertemu dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, mereka juga berdoa agar diterima amal mereka pada saat bulan Ramadan yang lalu. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya buat kita sampai di poin 1 ini, apakah kita termasuk yang merindukan Ramadan seperti mereka? Nanti jawab kita sendiri, pandangan sendiri. Kemudian, ataukah kita tidak peduli Ramadan datang? Poso gak poso ya wis, tak koyo ya wis, ora ya wis ya, cuek. Atau ini yang paling jelek ini, kita termasuk orang yang justru keberatan atau mengeluh kalau Ramadan itu datang. Pas poso toh. Dan lagi ngomong. Keras. No. Kirang keras. Gitu. Buat gede Mas, walaupun ini Mas. Gitu. Gitu buatan. Nah, iya. 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 Maka apakah kita termasuk yang ketiga ini yang paling jelek? Mau sama yang tengah malah poso tau, memang apa tau? Kok katanya kok kaya mati seneng poso
iso ngerokok ya, iso mancing ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, perlu kita periksa pada diri kita itu. Karena yang namanya ibadah itu Pak, itu rangkaiannya itu digambarkan oleh sebagian ulama itu kayak angsa ini apa ya, sementok apa banyak nih loh. Terus dase itu namanya mahabbah, cinta. Jadi orang beriman itu kalau beribadah itu ya penuh dengan kecintaan. Senajan abuat ya. Subuh ini wow, film itu lebih jam 2:30. Cuma kali kantuk-kantuk. Abuat tapi ya karena kita meyakini ya, ini adalah perintah Allah yang harus kita jalankan. Ya kita jalankan dengan penuh kecintaan. Sehingga ya tidak ada rasa berat, tidak ngantuk, iya. Cuman beratnya itu loh, berat sampai wegah, sampai angel, sampai males itu harus dilawan. Nah kemudian si angsa itu punya sayap suwiwi kanan kali kiri. Sayap yang kanan itu sayap roja, penuh pengharapan. Artinya kita sholat punya harapan agar dimasukkan ke dalam surga kan gitu. Masa nonton itu Ramadan datang ya orang tuh harus senang dulu. Kemudian yang kedua penuh pengharapan. Oke puasa tuh Pak Bu, yang pengen dilebok di surga. Dan surga ini pintunya khusus buat orang puasa namanya pintu royan. Nah nanti sayap yang sebelah kiri itu namanya sayap khauf, yaitu takut. Dan nek puasa emang apa ya? Kecemplungin rokok. Nah orang beriman itu harus ada di dalam 3 kondisi ini, yaitu cinta, harap, dan takut. Tidak boleh kemudian ya, mendatangi atau menjumpai Ramadan dalam kondisi anyel. Sholat kali anyel, sholat kali bunga, itu paling benten. Dengan karena cinta dengan anggota keluarga, anak istri itu akhirnya dilakoni itu nih medal rumah, video, rajo, bahkan kecuali mungkin panasan, mungkin rekoso itu tetap dilakoni. Jadi so nyukupi goleke namanya sandang pangan gitu, putrane harmoni keluargane yang halal lan thayyib kan ngoten. Itu kan mergo tresno. Nah, maka ibadah juga harus seperti itu. Cinta, khauf, kemudian roja. Nah, jangan sampai nih kita termasuk yang ketiga ini. Jadi Ramadan ajeng dugi malah kita itu termasuk orang yang anyel dengan Ramadan datang. Tidak boleh. Apapun kondisinya. Apakah memang nanti akhirnya berat? Karena yang tahu ya ini pun kerjanya abot, macul, lukang, gali sumur, gali kubur, abot itu paling penak itu nggak peringatan panas itu ngombe es teh gitu. Tapi dia nah minum kosong gitu harus dijalani. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus mengapa kita harus merindukan Ramadan? Nah, yang pertama karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Poinnya adalah bulan Ramadan disebutkan secara istimewa. Nah, karena istimewa berarti memang ini harus dinantikan atau dirindukan. Nah kemudian yang kedua, karena Ramadan itu bulan ampunan, sehingga orang itu akan berlomba-lomba untuk beramal agar diampuni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharap pahala ihtisab, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Makanya ya harus dirindukan nyata-nyata seperti itu keadaannya. Kemudian yang ketiga, karena Ramadan bulan pembebasan dari neraka. Nabi SAW bersabda bahwasanya pada setiap malam
walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Setiap malam itu akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Makanya kita rindukan, karena ada kondisi-kondisi itu, maka kita rindukan Ramadan seperti rindunya orang yang haus akan air. Ya ini ku nek ngelak panas niku sing dipengini niku toyo ngoten to. Nah, maka termasuk orang yang tersesat atau singgah gunung ora ngerti dalan mulih, maka niku nek umpami saged dicekoki kowe pengen ngopo Mas, pengen mulih. Nah, maka Ramadan harusnya dirindukan oleh kita, sebagaimana juga dirindukanlah ampunan oleh orang-orang yang penuh dosa. Jadi jangan sampai kita tidak merindukan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, menjemput Ramadan dengan persiapan. Rindu tok itu mboten cukup. Kita harus mempersiapkan diri. Persiapannya apa? Yang pertama, bertobat dari dosa. Dosa niki nek mboten dilereni sakniki, mungkin pas poso niku tetap dilakoni. Allah berfirman, wa tubu ilallahi taubatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah ya orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Maka kita harus membersihkan hati dari dosa, meninggalkan kemaksiatan, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyambut Ramadan dengan hati yang kotor, dengan kebiasaan yang masih penuh dengan dosa. Aku serah mendem masih, aku serah main, aku serah medok. Tapi menbengi tontonannya koploan, ini nggih ditinggal iki, Pak. Karena menghidupkan Ramadan itu penting. Kalau kemudian jenengan justru menghidupkan malamnya dengan nonton film atau dangdutan atau tontonan-tontonan yang tak berfaedah, ya berpotensi kita menjadi orang yang bangkrut. Terus tontonan terus yang dimirengke itu harus diganti. Nontonnya nonton yang baik, yang didengarkan ya harus yang baik gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, semua isinya itu laknat, illa kecuali zikrullah wa mawala, kecuali mengingat Allah dan yang semisal. Terus nek jenengan pengen yang baik-baik nih, berarti mengingat Allah dan yang semisal. Niku napa Nabi dalam hadis yang lain mengatakan kun aliman au muta'allim au mustami'in wa la takun rafi'an. Jadilah orang yang mengajar agama. Kalau tidak bisa maka jadilah orang yang menyimak sambil mencatat, mustami'. Kalau tidak bisa maka jadilah tadi muta'allim, kemudian kalau tidak bisa maka jadilah mustami', yang mendengarkan. Jangan jadi yang keempat. Nah, sehingga di dalam kehidupan dunia ini, karena kita diciptakan untuk beribadah, maka yang terbaik adalah mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu rangkaian ini ada banyak. Zikir masuk di situ, wirid masuk di situ, donga masuk di situ, baca Quran masuk di situ, sholat masuk di situ, termasuk pengawasan. Terus boten lepeten niku dangdutan, koplonan, terus ngrungokke musik-musik boten masuk ten niku Pak, boten enten. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah niku kedah di boten mung dikelongi, ditinggal sih. Nek mau ditinggal sih harapannya nanti Ramadan niku bisa sae. Tapi kalau bulan-bulannya kan ini, bulan Syaban ya kan ini kok masih dilakukan, bahkan intensitasnya besar atau banyak, khawatirnya nanti Ramadan bukannya terbiasa dengan yang baik, malah terbiasa dengan yang jelek. Nah, kemudian yang harus dilakukan berikutnya, yang kedua, yaitu mempelajari fikih puasa. Maka penting untuk mempelajari hukum-hukum puasa, rukun-rukunnya, syaratnya, dan pembatalnya. Pelajari tentang adab puasa dan sahur, dibuka meleh. Pelajari tentang hukum zakat fitrah nanti kalau menjelang selesai Ramadan.
dan juga belajar tentang Lailatul Qadar agar bisa mendapatkan keutamaannya. Nanti enten tiang niku awal poso tekoki kowe pengen tok Lailatul Qadar, ya pengen lah. Pun gawe bunderan niku tanggal ganjile iki ngono niku. Ini pas donge ganjil niku turu. Ya mboten saged to. Dan yang namanya telat niku nggih meskipun lewat. Dan ciri Lailatul Qadar itu bisa diketahui setelah kelewat. Terus misalnya dalu niku malam ganjil enjing niki dengan tingali Jawi, mungkin dan matahari mboten panas, hawane mboten adem, mboten apa istilahnya, mboten sumuk gitu kan. Mboten enten angin sing bianter. Nah, berarti nek dalu pun Lailatul Qadar. Nek pun Lailatul Qadar ya telat berarti. Nah, minimal Lailah perempuan. Lailah niku malam. Nek malam nggih berarti dengan diminta untuk menghidupkan malam. Nek menghidupkan malam niku napa ya melek. Atau jenengan nek rondo nek jagongan niku nanti sewengi-wengi utuh ngoten niku. Nah niku kedah dilamain niku. Ning isine zikrullah wa mawalah tadi. Mengingat Allah atau yang semisalnya. Berarti napa ya mulai tahajud, baca Quran. Dengan sholat malam saya lenggah maos Quran saya nopo pikir wirid kok ngantuk tenan golek tembok senderan mawon ampun nganggo bantal 12 tangi subuh. Nah mungkin nek lilir untuk meleh pikir wirid ngadeg meleh salat malam meleh wonten niku Lailatul Qadar niku wonten niku ngantos subuh ngantos menjelang tahun niku. Makanya nanti ada masjid-masjid niku yang mengadakan yang mulai niku nggih pirang juz wonten niku duyakne nganti subuh niku nek iya nek wonten niat nggih jenengan misal angsal pirang rakaat niku boleh niku lanjut tarawih jenengan lanjut jam mulai jenengan lenggah mikir wirid donga enggak apa-apa. Tapi minamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jangan sampai kita puasa tapi tidak tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan karena ketidaktahuan gitu. Contoh misal ibu-ibu icipi masakan gitu. Asal ning yang syarat apa? Nah, mau dilek dicipi terus dilek ya batal. Rasal terus namanya dicipi kita mau dicipi terus dilepeh. Untuk mulai sikatan salah betul. Sikatan gosok gigi. Odol salah betul. Halo. Contoh Pak. Asal betul Pak. Boleh nggak Mas? Poso-poso sikatan pakai odol boleh nggak? Bener. Ragu. Loh, katanya di dalam hadis bau napas orang puasa itu lebih baik daripada kasturi. Nanti sikati terus biar apa hilang loh. Ayo, pripun niku? Pripun niku Pak? Jadi ini angsal mboten Bu. Jawabannya boleh. Nah yang kasturi gimana? Kasturi itu ada kalimat berikutnya indallah. Dan napas orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Nah, di sisi Allah itu iya. Nah di sisi manusia ya buatan kasturi, kasturu. Nah, makanya jangan tetap harus gosok gigi. Nggak boleh kemudian diubal-ubal dan itu nggak boleh. Nah, nek jenengan ragu soal odolnya, makanya jenengan boleh gosok gigi tanpa odol, nggak apa-apa. Tapi tetap gosok giginya Pak. War sahur nyedai adan, wah kira untuk sikatan, wah wes
sedina utuh iso nggo ampun. Ya, itu contoh-contoh ringan mawon. Nah, mungkin dereng contoh-contoh sing jelimet. Nggih ngeten iki asal mboten. Iki mboten vape lho niki. Kira vape. Kalau nanti gue ngene Ustaz yang gue vape mboten. Vape kan mriki ya, niki mriki lho. Nah, asal mboten. Iki angsal wae. Angger napa sing medal niku atsirine apa? Atsiri niku hawane niku. Tapi nek diserot ngene iki terus ketut nek banyune sing ketut. Nah, niku dadi batal. Ngoten Pak. Makanya pentingnya nggih majelis tentang puasa niku diadakan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempersiapkan harta untuk sedekah. Nabi SAW ya, adalah orang yang paling dermawan di kehidupan biasa ini. Saking dermawannya sampai Nabi itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan oleh Imam Nawawi itu yang bersabda itu yang bunyinya kira-kira gini. Aku ora mungkin lumpuk-lumpuk ke nyimpen pun ora mungkin. Mesti tak tuke kabeh. Dan di dalam riwayat yang lain, nek aku duwe emas segede gunung Uhud. Jadi emasnya mboten sekilo 2 kilo, sak gunungnya namanya Gunung Uhud. Diameternya 3 kilo, 3 kilometer bukan kilogram. Niku Nabi mengatakan tidak akan tak simpan lebih dari 3 hari. Nek aku duwe. Nanti dalam riwayat yang lain Nabi itu pernah sholat niku kesesok. Yang kesesone Nabi dia tetap kusuk nih. Kesesone awake dhewe ora kesusu, kadang ora kusuk namanya kesesok. Niku kesesok niku karena ada harta zakat yang masih belum dibagikan, harta sedekah yang emas segede jentik ini belum selesai dibagikan. Dan Nabi dan keluarganya itu orang yang tidak boleh makan sedekah dan zakat. Makanya anak wong ngaku keturunan Nabi kok ini lumpuk-lumpuk duit sedekah, ngawur. Harusnya tidak boleh. Maka Nabi niku nate nemu kurma setunggal. Nemu kurma setunggal niku dipendet lajeng didahar mboten sios. Terus ditangati kali sahabat, kok mboten sios ya Rasul, kata Nabi. Aku kuwatir nek iki kurma zakat sing ceblok. Wong aku gak entuk mangan zakat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku yai yang paling dermawan dan tambah dermawan pas bulan Ramadan. Ibnu Abbas paling mengantikan bahwasanya karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang paling dermawan dan pas Ramadan wal dermawannya, sangat-sangat dermawan. Nah, sehingga panjenengan yang mungkin atau memungkinkan ada kelonggaran rezeki maka panjenengan usahakan untuk bisa menyisihkan untuk disedekahkan di Ramadan atau takmir kadang niku bagi selebaran tinggi kepuasan penapa panjenengan mangdene biar kemudian ikut nyengkuyung Ramadan dengan sebagian harta panjenengan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala pokoknya jangan sampai jadi orang pelit di bulan Ramadan. Iman-iman jenengan sendiri yang noto, bukan sah kata-kata. Maksudnya di dalam Quran surat Al-Furqan kan dikatakan orang yang berinfak itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang itu kalau sedekah atau infak itu tidak berlebihan tapi juga tidak pelit, di tengah-tengah. Mboten udel atau mboten luwihan. Lah batasane nopo? Batasane niku disebut mboten leluwihan itu ketika jenengan dapat gaji, dapat pendapatan yang jenengan sudah gunakan untuk menyelesaikan kebutuhan pokok. Tinggi ngurusi anak bojo, bayar listrik, bayar toyo, bayar SPP, iuran RT, misalnya ngangge pamsimas nggih bayar niku. Nah, mungkin tenturahane kok turah 100 200 sedekahke napa 10.000 napa 20.000 napa 50. Mboten ampun kleru gaji sebulan sedekah kabeh. Nah, aku karo anak-anak mangan apa, Mas?
Aku berdino nang masjid, buka poso nang masjid, sahur nang masjid, gitu kan. Pokoknya nang masjid terus, nyadong nang masjid. Dan ini kirang saya ini, artinya seorang muslim harus kemudian punya penataan manajemen keuangan yang baik. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama. Artinya kalau kemudian ada kekeliruan pada orang, ini buatan kebiawiyah, ini minta maaf itu buatan. Maksud saya kalau memang ada dengan ingat, oh ini aku barame harus si iki, nah, di situ kita perbaiki hubungannya. Karena nanti terkait dengan Senin Kemis, hari Senin dan Kamis, Allah itu mengangkat amal kita, diangkat. Kemudian membagikan ampunan. Tapi itu dikecualikan buat mereka yang bermusuhan. Sehingga saling memaafkan itu baik, minta maaf juga baik. Ning mboten kebiawiyah. Kebiawiyah itu maksudnya anggar duwe grup WA minta maaf. Niku mboten enten sunahe ngoten niku. Nggih. Tapi nek memang dengan enten masalah sama orang-orang tertentu, keluarga misal, sederek misal, garwa misalnya, maka monggo itu bisa dimintakan maafnya agar Ramadan lebih baik. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian yang ketiga, ya kita menjemput Ramadan dengan takwa. Takwa niku napa? Takwa niku yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dalam proses menjalankannya kita punya pengarap-arap, punya rojak tadi supaya dimasukkan ke surga, dan dalam proses kita meninggalkannya kita punya rasa takut agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan semua itu dibingkai ala nuri minallah, di atas ilmu. Panjenengan tidak akan bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Ilmu didapatkan di majelis ilmu, makanya majelis ilmu ini wajib, Pak. Tinggal sesuai kebutuhan jenengan. Contoh nih misal, bocah anyaran duwe SIM, anyaran punya SIM, pun ngoten SIM ling nembak, berarti kan dia mungkin tidak ikut proses ujiannya mungkin, atau mungkin dia tidak punya pengalaman di jalan. Nah maka yang terjadi karena dia tidak punya ilmu tentang rambu-rambu lalu lintas, kemungkinan besar dia melanggar rambu lalu lintas. Kalau kayak contoh misal, niku bocah niku nek randu pengalaman kadang dalan sing garis putus-putus kalih garis jejeg niku sok rambut dan bedane napa? Bedane apa Mas itu? Nek putus-putus sama sing lurus niku bedane apa? Menurutmu umur berapa? 18 wis disim berarti. Oh, sampai numpak motor. Oke, ya wis saiki bedane apa? Putus-putus karo lurus. Angsal nyalip kalih boten. Kretek mojo ini nek menurutmu garisnya putus-putus apa jejeg lurus? Lurus ya, enggak putus-putus toh. Tapi biasanya nek temen iku nek wong nyalip apa ora? Iku lho. Jadi kadang sudah punya ilmune wis dilanggar, apa meneh gak duwe. Makanya takwa itu landasannya harus punya ilmu dulu, baru imannya memainkan untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, tinggal ilmunya ini sifatnya perintah atau larangan. Nah, sifatnya perintah ya dilampain, nah sifatnya larangan ditepi. Oh, aku sudah ilmu larangan makan anjing, daging anjing ya, berarti kita jauhi. Oh, aku sudah ilmu perintah sholat ya, berarti sholat. Terus di ilmu perintah puasa gitu. Ya. Terus itulah takwa ya. Tampilin ngoten niku. Nanti warga punya definisi lain takwa niku. Ya tapi semuanya saling melengkapi. Takwa niku jenengan kados melampah di satu jalan. Jalan ini ku enten joglangane, enten rine, enten belinge, enten aral melintang. Nah, jenengan waktu melampah niku boten nyidaki niku wong, ninggati. Nah, niku definisi warga ngoten niku. Tapi semuanya bisa diterima, tidak ada masalah, saling menguatkan ya. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan hati untuk bertakwa? Karena memang tujuan puasa itu bertakwa,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang yang terdahulu la'allakum tattaqun, agar kalian itu jadi orang takwa. Nah, maka menyebut Ramadan dengan takwa, kita niatkan untuk meningkatkan takwa di bulan Ramadan, sehingga kita harus bertekad untuk menjadi orang bertakwa setelah Ramadan. Caranya pripun ya poso tadi. Karena kadang itu ya enten lari-lari SMP SMA ngoten niku melu sahur karo Pak Mboke gitu. Pamit sekolah gitu. Nah, lupute wong tuane. Mak atau Pak sangu nyo. Lali nek niku Ramadan disangoni. Akhire kula ningali piyambak niku pas ning Jogja niku. Nom-nom niku nyegat mie ayam sing disuruh niku rubak biru ngoten niku. Wes langsung do bancaan mie ayam. Nggih, mboten angsal nggih. Artine jenengan nek disuwuni sangu pas sekolah lari-lari niku nggih tangketi. Lho, sangu nggo apa? Sangu biasane nggo jajan iki meh nggo apa? Tuku bensin, Mak. Pak, oh ya. Tapi nek kan biasanya disangoni, kok gak poso, saiki poso meh nggo apa? Jangan sampai nanti nggih kita kalah pinter ya sama putrane. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi memperingatkan tentang orang-orang yang menyanyiakan puasa. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar dan Nabi mengucapkan amin. Mimbar Nabi itu undang-undangan macam 1, 2, 3. Naik di undaan yang pertama amin, naik undaan ketiga 2 amin, ketiga amin. Nah, kemudian sahabat bertanya setelah selesai berkhutbah, setelah turun dari mimbar, saya bertanya, ya Rasul, jenengan tadi kok mengucapkan amin amin amin, ada apa? Nabi mengatakan, mau Jibril mengatakan bahwasanya telah kalah seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah tua tapi dia tidak bisa masuk surga. Maka aku bilang amin. Dan yang kedua, merugilah atau celakalah orang yang namaku tersebut tapi tidak bersolawat, aku bilang amin. Dan yang ketiga, di sini dikatakan bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarrahu. Sungguh celaka atau jauh dari kebaikan orang yang kemudian ketemu Ramadan kok gak diampuni dosanya, maka aku ucapkan amin. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendapatkan laknat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus tadi bertakwa, yaitu berpuasa, kemudian jangan sampai tidak puasa, dan kita jalankan puasa itu dengan penuh kecintaan. Nah, sehingga bagaimana kemudian agar kita bisa berpuasa dengan baik dan benar besok? Maka jika memungkinkan, maka di beberapa hari sebelum Ramadan ini kita bisa melatih berpuasa sunnah. Kemudian bisa juga mulai membuka lagi Quran. Tangan niku nek ora tau nyekel Quran niku poso niku kan nyekel yo wabot kan. Nah mulai buka. Cobi mang cobi Quran cekel. Kira-kira abot nonton. Wah, abot banget buka yo abot dia. Mungkin pada aku cobi mau gitu kan 5 ayat, 10 ayat. Tapi nek pun enteng dino-dino. Dan itu pas Ramadan itu gampil. Tapi Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW niku didapati oleh Bunda Aisyah, dia mengatakan maraitu Rasulullah SAW aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak dapati Nabi itu pas di bulan Sya'ban kecuali puasa yang sangat banyak. Ini menjadi tanda kalau beliau SAW itu melatih diri sebelum datangnya Ramadan. Latihan puasa, latihan baca Quran, latihan tahajud. Yang mungkin sering saya contohkan niku sebelum subuh niku nek misalnya dengan mboten saged sepertiga malam terakhir. Niku nek Nabi niku bar isya niku sare
Mungkin wukune tengah malam, sholat malam sampai menjelang subuh. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i niku barisa sampai sepertiga malam, dinten-dinten jam 11 atau jam 12 niku nulis kitab. Mungkin sepertiga malam yang kedua itu 3 tahajud. Nah, sepertiga malam yang terakhir tidur sampai subuh. Lah, nek kita barisa nonton ini nanti jam 1, jam 2, akhirnya gak tahajud. Maka nanti dilatih Pak, mboten sak kata-kata 2 rakaat plus 1 mawon. Niku mang istiqomah ngantos bengi Ramadan. Dengan harapan mugi-mugi nggih menjadi kebiasaan pas Ramadan niku mboten sabotan. Kadang niku lho, kadang tarawih 11 rakaat 15 menit. Niku enten ya niku meninggalkan itu demi ngoyak tarawih 23 rakaat ning 5 menit. Jadi sing dioyak mboten oke rakaat, tapi cepet e. Saya diceritani istri saya, aku mbiyen dijak kancaku zaman kuliah ning Yogyo. Ayo kita taruh di sana aja, cepet. Cepet tuh gimana? Ya 23 rakaat tapi 5 menit selesai. Tapi ngoten iki kok salate. Akbar. Alhamdulillah berlalu bolin amin Allah. Niku hakul yakin ndak diterima karena tidak tumak nina. Makanya masih mending yang 15 rakaat 15 menit. Nggak sesuai no Mas, ajak 10 menit loh Pak. Tapi ketampi ini bangun 5 menit kesel gegering nanti. Nah ngoten niku nek ya sepuh napa malah ra karo-karuan. Lagi meh dekek ning rukuk watek lagi meh watek sujud sirahe rong tekan ngisor wis lingguh meneh. Wangel lho Pak niku. Niku sing saged niku mungkin anu niku biaya sing profesine maling niku. Sok. Nanti wong awam ora iso niku. Tur niku saestu mboten ketampi ya, mboten tumak nina. Jadi rukun salat niku yang ditinggalkan di situ tumak nina. Ndak keterima itu salatnya. Bener. Ngangge fikih napa mawon mboten ketampa niku, mazhab napa mawon. Tapi nek mazhab Gatulucul dan Mogandul ya mbuh. Tapi nek mazhab umumnya, mazhab 4 niku ndak keterima niku. Nggih. Kemudian yang keempat tadi sudah saya singgung di depan ya. Mulai dikurangi tontonan TV, HP, medsos. Mosok enten bar sahur nganti adzan subuh. Ini kan waktu mustajab buat doa. Kedahe dengan niku bar sahur niku wudu nggih ngersake ten wingking dirampungi. Bar niku wudu gelar sajadah ten dalem nggih saged ten masjid nggih saged donga sing kathah. Nek pun rumangsa kathah nggih maca Quran, zikir, wirid ngoten, malah nyandak remote sing ditonton napa? Kaisar YKS. Nonton jogetan ra karo-karuan. Opo? Ya, itu membuang-buang kesempatan dengan beramal yang baik. Nah, ngoten iku ditinggalkan, TV-ne dipejahi. Ngene ajeng ningali penting-penting mawon nopo misal berita nopo-nopo. Ya, panjenengan nek nonton berita jane ora apa-apa. Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini 5 yang kelima ini juga yang sangat penting ya. Yaitu apa? Ketika kita baik maka ajaklah sekeluarga itu jadi baik. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jogonen kowe ro keluargamu, ojo dhewean. Jangan sampai kita sendirian, baik sendirian. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rahimallahu rajulan istaiqadha minal lail, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Kemudian sholat. Jadi yang dirahmati itu keluarga yang kompak. Ampun mungkin dengan digugah garwane nesu atau sebaliknya. Pak sahur selalu. Aku tak karo turu dulangan. Nah napa jenengan sakniki pun lempoh to Pak. Kan dereng to. Ya, gugah Pak nggo tahajud dengan imami kula.
salat dhewe lho, ampun ngoten nggih. Pokoknya tadi lho, cinta, khauf, roja niku nek saged difahami dengan baik, ibadah niku sekeco. Mulai kadang bar asar mesti pengajian, nek Ramadan niku lho. Mungkin ngantos buka, niku bar buka niku nek pengajiane rada atuh ora mungkin kula bali mulih ora mungkin, mesti nggih tak anteni sak taroe rampung. Nah, niku mungkin sing jam 8 ngoten niku enten pengajian di Masjid Undi ngoten enten jam 8 nganti jam 9. Nah, sok enten sing jam 11 kados ten Istiqlal niku enten jam 11 ngantos jam 11. Wonten niku balik tekan omah ngoten bojo kula. Ayo mangkat neh lho. Endi lho. Mujud kene apa ya mulai ya. Soale dhek wis nyepake kalih putra kalih lare-lare niku lho, cepake. Cepake bocahe, cepake napa pakaiane niku terus sajadah ngoten niku. Yo kula terke nang masjid sing dikarepe niku memang enten yang mulai. Dugi mriku niku salat niku kula golek tembok niku karo senderan. Sikil niku rasane wis kebas. Wis miter sore niku dadi yo ngantuk yo kosong. Balung niku rasane nyeklek-nyeklek. Anak kula dugi mriku kan karo takmire sak dipateni lampune asine diulipke. Nah, untuk rong rakaat ning ngarep kan pake sing ngadeg ning mriku, mboke ning mburi ra. Bocahe mburi pir ning pojokan ngoten niku gelas sajadah turu. Ala yo wis cilik-cilik. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala iki wonten niku ya, ini saya bukan ada nyontoke sing pripun-pripun mboten, maksud saya jenengan sendiri yang mendesain nggih. Ramadan itu diagendakan sama keluarga. Oh, monggo tarawih ning endi, tahajud ning endi, pengajian ning endi, ya, biar kemudian kompak. Jangan sampai Pak Etok susah kok ning masjid, anake mbuh ning ndi rene. Atau mungkin ibuke saged pengajian tapi anak perempuannya enggak pernah diajak gitu. Jangan nih. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mumpung dereng Ramadan ya, maka kita perbanyak untuk berdoa. Banyak sih riwayatnya ya yang bisa diucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini doanya dhaif, tapi tapinya ya. Doa itu walaupun tidak ada riwayatnya, itu boleh sebenarnya dengan doa menggunakan kalimat bebas. Ning dengan catatan tidak diyakini dari Nabi. Kalau memang tidak ada riwayatnya, terus niki misal dikatakan dhaif, jadi secara lafaz boleh dengan mengucapkan, tapi tidak diyakini aja dari Nabi. Nah, nanti ada juga doa yang lain. Allahumma balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wa qiyam. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan bantulah kami untuk berpuasa dan yang mulai di dalamnya. Waj'alna fihi minal maqbulinal maghfuri lahum, dan jadikanlah kami di dalamnya menjadi orang-orang yang diterima dan diampuni. Nanti ada juga doa Allahumma salim li Ramadan wa salim li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah saya sampai Ramadan dan nanti jadikanlah Ramadan itu menjadi bulan yang menyelamatkan buat saya. Ngoten nggih saged. Nek niku bingung nih nyanyi bahasa Indonesia nang bahasa Jawa ngoten napa. Ya Allah, sak menika yuswa kula sampun swidak 5, swidak gangsal. Nggih, mang bantu kula nyuwun tulung supados saged kepanggih Ramadan taun menika. Sak bibare niku kula sedo Allah kula lilo. Oke tenang, swidak 6 mati, pas foto mati. Nggih. Pun monggo jenengan sing nata piyambak nggih, yang jelas tadi sudah saya sampaikan poin-poinnya. Intinya kita harus senang dengan Ramadan yang akan datang, harus merindukannya dan harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang terbaik itu adalah persiapan hati, persiapan ilmu, sehingga nanti pas hari hanya donge dan itu amalnya itu benar-benar amalnya orang-orang yang siap. Wa itu lakum mastata'tum min quwwah, maka persiapkanlah kekuatan kamu itu semampu kalian. Maka yang persiapan terbaik hati dulu agar dengan selalu bergembira sepanjang Ramadan itu. Kemudian ilmu niku ya biar meneguhkan dengan dalam berjalan itu. Nah, untuk ilmu ini monggo jenengan yang mendesain apakah
ada di sini kajiannya. Kalau di sini nggak ada, ya jenengan bisa mencari di masjid mana yang ada kajian spesial fikih Ramadan atau fikih puasa. Jenengan bisa rawuh mriko, nggih, kalau datang mriko nyatet fikih-fikihnya apa. Aku tahu sinau. Wis tahu niku nek sinau mulih mboten ana apa. Kula niku ngajarke kitab tauhid niku sudah berapa kali gitu. Nah, nanti kalau ada Syekh Fulan itu bahas itu saya dengarkan lagi. Karena setiap pengajar itu pasti akan membawakan hikmah atau materi konten yang kadang ada tambahan-tambahan yang berbeda dengan pengajar yang lain. Termasuk ngomongin fikih niku nanti ada namanya fikih kontemporer. Zaman dulu kan nggak ada kayak gini. Nah, gimana hukumnya pakai ini gitu kan? Atau gimana hukumnya pakai obat ambeien? Nah, dari belakang, sing dari belakang dilebok ini lho. Nek ambeien ning mriki kena mboten angsal to. Nah, sing wingking mripun. Nah, niku bagian dalam fikih-fikih puasa kontemporer yang memang harus dipelajari. Wah, kurang ambeien Mas. Dan tidak nek katos fikih tapi sing ambeien kaya sanes tidak saged menjelaskan, memberikan pengetahuan. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi ya man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, wa a'inna 'ala siyamihi wa qiyamih, dan tolonglah kami untuk berpuasa dan qiyam di bulan tersebut. Wa ja'alna fihi minal maqbulin al maghfuri lahum, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima amalnya di bulan itu dan diampuni juga. Wa ja'alna min utaqaika minan nar, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang terbebas dari neraka pada bulan itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih mulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin kami dan jadikanlah kepemimpinan mereka yaitu di tangan orang-orang yang takut kepadamu dan bertakwa kepada Engkau. Wattabi' ridhaka ya rabbal alamin, dan jadikanlah mereka para pemimpin yang senantiasa mencari ridhamu wahai Rabb semesta alam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.